Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini, umur saya 15 tahun dan saya sekolah di SMK TI Pratama dan selamat datang di channel saya. Jika kalian berkenan untuk subscribe dan like video ini, silahkan di like saja dan terima kasih bagi kalian yang udah berlangganan di channel ini. Kalian mungkin sudah nggak asing lagi dengan yang namanya motherboard ya, udah pasti tahu lah. Motherboard itu sebuah perangkat, perangkat komputer yang menghubungkan komponen-komponennya supaya komputer itu dapat bekerja dengan baik. Motherboard terdiri dari berbagai komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Selama masih bisa digunakan pada komputer, sebuah motherboard memiliki komponen yang khusus digunakan pada sebuah perangkat komputer. Di sini saya akan memberitahu 10 atau 11 gitu beberapa komponen yang digunakan di motherboard gitu. Yang pertama yaitu chip CPU, ya tahu CPU atau prosesor. Intinya ini adalah inti dari otaknya komputer ya, supaya komputer itu dapat berjalan dengan baik. CPU bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses dan menjalankan kode pada komputer untuk menginstruksikan program serta melakukan perhitungan matematis secara logis supaya komputer bisa berjalan sesuai dengan perintah atau pengguna user. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan CPU atau prosesor ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat tentunya. Yang kedua adalah RAM ya, port RAM atau Random Access Memory. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi apa itu RAM. RAM pada motherboard berfungsi untuk menyimpan data sementara secara dinamis guna meningkatkan kerja komputer ketika kalian sedang bekerja. Jadi RAM ini adalah komponen gitu kan ya, yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Dengan kata lain, komputer membutuhkan RAM sebagai tempat sementara penyimpanan dan pemuatan data aktif, sehingga kapanpun prosesor membutuhkannya, CPU tidak perlu mengambil data baru dari hard disk. Jadi RAM ini berguna untuk meningkatkan kinerja CPU dengan cara melakukan pintasan pemuatan data agar pengguna mendapatkan pengalaman terbaik ketika menjalankan program-program yang ada di komputer. Yang ketiga adalah basic input output atau BIOS ya. BIOS adalah memori yang hanya bekerja sebagai read only system yang terdiri dari perangkat lunak tingkat rendah yang mengontrol perangkat keras sistem dan bertindak sebagai interface atau antarmuka antara sistem operasi dan perangkat keras. Jadi dia saling berhubungan antara software dan hardware gitu. Kebanyakan orang mengenal istilah BIOS dengan nama lainnya adalah device driver atau driver komputer. BIOS pada dasarnya adalah penghubung antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak dalam sistem suatu komputer. Yang keempat yaitu adalah komponen CMOS ya, RAM komputer. Komponen dari motherboard ini difungsikan untuk menyimpan informasi dasar tentang konfigurasi PC. Misalnya kayak kinerja dari hard disk gitu ya, dikuatkan lagi kinerjanya, terus informasi tentang CPU, tanggal dan waktu, informasi dari serial dan port paralel, itu fungsi-fungsinya. Kelima itu adalah cache memory pada motherboard ya. Memory cache adalah sebuah komponen berbentuk blok kecil bernama high speed memory RAM yang meningkatkan kinerja PC dengan memuat informasi sebelumnya dari memori utama yang relatif lambat dan meneruskannya ke prosesor sesuai permintaan. Jadi fungsinya RAM itu kan untuk menyimpan data gitu kan, dan memuatkannya ke prosesor ya. Jadi dengan bantuan cache RAM ini, pemuatannya tuh jadi lebih baik ya, lebih cepat gitu istilahnya. Yang keenam itu adalah PCI slot atau yang jarang dikenal yaitu expansion bus. Expansion bus atau PCI slot adalah jalur input atau output dari CPU ke perangkat peripheral dan biasanya terdiri dari perangkat slot dan motherboard. PCI slot adalah expansion bus paling umum di PC. Ini expansion bus paling umum yaitu namanya PCI slot. Komponen ini membawa sinyal seperti data, memori, address, daya, dan sinyal kontrol dari komponen ke komponen lainnya. Expansion bus meningkatkan kemampuan PC dengan memungkinkan pengguna menambahkan fitur tambahan yang hilang di komputer dengan memasukkan adaptor card ke dalam slot expansion bus. Yang ketujuh, komponen chipset komputer. Chipset adalah sekelompok sirkuit kecil ya, kayak partikel-partikel gitu, yang mengkoordinasikan aliran data
ke komputer dan dari komponen utama PC. Komponen inti ini termasuk dari keseluruhan CPU, memori utama, cache sekunder, dan perangkat apapun yang terletak di bus. Chipset juga mengontrol aliran data dari hard disk dan perangkat lain yang terhubung ke saluran IDE. Saluran komputer memiliki dua chipset utama sebagai berikut ya chipsetnya, yaitu North Bridge dan juga South Bridge ya. Yang kedelapan adalah power connector dalam komputer. Ini untuk menyalakan komputer ya dan mematikan komputer. Kalau nggak ada ini ya cara kalian nyalain komputer tuh gimana caranya gitu. Power connector ini dihubungkan melalui power supply. Konektor pada komputer ini ada dua macam ya yang harus dipasang ke komputer gitu, yaitu konektor AT dan konektor ATX. Untuk lebih lanjut kalian bisa searching aja di Google. Yang kesembilan yaitu konektor Integrated Driver Electronic, IDE singkatannya. Digunakan untuk menghubungkan drive disk. Konektor 40 pin bertipe male digunakan untuk menghubungkan drive hard disk. Sedangkan konektor 34 pin lainnya terhubung ke floppy hard disk ya. Oke, ini yang ke-10 ya. Konektor SATA. SATA adalah antarmuka pada bus komputer yang menyambungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan besar seperti hard disk, drive optik, serial advanced technology. Segmen SATA adalah konektor 7 pin yang jauh lebih cepat daripada antarmuka IDE interface ya. Jadi dia lebih ditingkatkan lagi gitu, lebih cepat lagi ya. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir yang nomor 11 yaitu slot AGP. AGP port merupakan slot untuk memasukkan AGP card yang berfungsi menampilkan grafis pada layar komputer. Letak dari slot AGP ini pun bersebelahan dengan slot PCI. Bahkan kedua slot ini pun hampir sama jika kamu tak bisa membedakannya. Jadi mungkin bentuknya sama gitu mungkin, tapi kegunaannya itu beda. Kalau slot PCI itu kan untuk menambahkan jaringan gitu kan ya, jaringan LAN gitu ya atau WiFi. Nah kalau misalkan AGP ini fungsinya untuk menampilkan dan menambahkan grafis ke layar komputer gitu. Nah motherboard juga berperan penting dalam pelaksanaan sistem komputer. Kalau motherboardnya itu murahan dan jelek ya nggak akan bagus gitu. Tapi jika motherboardnya itu harganya ya standar dan baik untuk digunakan, itu menurut saya kerja optimalnya bakal bagus sendiri. Oke, di sini saya ada 10 sih, mungkin beberapa rekomendasi motherboard ya, serial motherboard terbaik untuk kalian gunakan di tahun 2021 ini. Ini saya tampilkan ya gambarnya. Kalian bisa pilih sendiri itu motherboard yang mana. Dan tentunya saya menyarankan untuk memilih jenis motherboard seperti Astock ya, Astock, Gigabyte, MSI ya, terus tuh Asus gitu ya. Dan itu semua harganya nggak terlalu murahan dan juga nggak terlalu mahal kok. Terutama untuk Astock dan MSI itu sangat recommended sih buat saya. Oke, itulah 11 ya komponen motherboard yang digunakan pada komputer, dan itu mungkin semoga saja video itu dapat membantu kalian dalam memilih motherboard yang bagus. Sorry kalau video ini terlalu pendek atau terlalu kepanjangan, saya minta maaf. Dan sorry juga kalau saya tidak bisa menyebutkan semua komponen motherboard itu, karena komponen itu banyak banget. Jika kalian pengen mengetahui banyak banget, kalian bisa cari video lain gitu atau cari di Google ya, banyak ya. Dan mungkin segitu dulu video dari saya. Jangan lupa di like ya, di share juga video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, and goodbye.